lagi bersama saya, Taruna Politeknik Penerbangan Indonesia, Taruna Dafara Syamsia Utama, NIT 15091910007, jurusan Keselamatan Penerbangan, Program Studi Pertolongan Kecelakaan Pesawat 15 Alpha. Program Studi Pertolongan Kecelakaan Pesawat adalah salah satu program studi di bawah naungan jurusan Keselamatan Penerbangan, yang dimana prodi ini mencetak taruna untuk menjadi personil bandara yang cakap dalam bidang penyelamatan kecelakaan pesawat udara dan penanggulangan bahaya di lingkungan bandar udara. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan apa sih fungsi watchroom, khususnya dalam keselamatan penerbangan di bandar udara. Baik, sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Mayday, Thompson 253. Pada era sekarang, khususnya di industri dunia penerbangan, baik secara internasional maupun nasional, telah mempengaruhi alur pada sektor perhubungan, terlebih pada perhubungan udara, pintu gerbang perekonomian, serta perkembangan moda transportasi udara bagi Indonesia. Salah satu unit kerja di bandar udara yang berkontribusi di bidang keselamatan penerbangan yaitu Unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan atau PKP, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen ICAO International Civil Aviation Organization di Annex 14 Aerodromes tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 14 tahun 2015, bahwa setiap fire station harus dilengkapi dengan watchroom. Watchroom adalah sebuah ruangan yang berfungsi sebagai tempat untuk memantau pergerakan pesawat secara visual dengan bebas. Selain sebagai tempat untuk memantau pergerakan pesawat secara visual dengan bebas, watchroom berfungsi sebagai penerima informasi awal dari pengatur lalu lintas udara atau ATC, dan juga untuk mengetahui terlebih dahulu sebelum pengatur lalu lintas udara memberikan informasi bila suatu terjadi keadaan darurat terhadap pesawat udara maupun di sekitar bandara. Keadaan darurat PKP di bandar udara itu terdiri dari 1. Kecelakaan pesawat udara atau aircraft accident di dalam bandar udara dan sekitarnya. 2. Keadaan darurat penuh atau full emergency di mana pesawat udara terindikasi mengalami gangguan yang serius yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Yang 3, siaga di tempat atau local standby di mana pesawat udara yang mendekati bandar udara atau approaching mengalami gangguan namun tidak menyebabkan kesulitan serius dalam pendaratan. Adapun alat-alat yang terdapat di ruang watchroom yaitu 1. Base Station Radio Transceiver yang termasuk dalam alat komunikasi dua arah, yaitu berfungsi menerima informasi keadaan darurat pesawat udara dari petugas tower. Yang kedua ada telepon, merupakan alat komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan koordinasi kepentingan rutin maupun operasi. Yang ketiga ada interphone, yaitu sarana komunikasi intern untuk hubungan dengan cepat. Yang keempat ada handy talkie atau HT, salah satu sarana komunikasi yang digunakan saat operasi di lapangan. Yang kedua ada alarm. Apabila terjadi keadaan darurat di bandar udara yang datangnya secara tiba-tiba, maka digunakan suatu alat, dalam hal ini alarm, yang mampu memberikan isyarat secara jelas dan cepat. Jenis-jenisnya ada crash bell, megaphone, dan telepon hotline. Crash bell sendiri adalah alat yang difungsikan yang langsung terkoneksi dengan tower ATC. Yang kedua megaphone, yaitu mempercepat tindakan personil PKP-PK dalam penanggulangan keadaan darurat dan diperlukan megaphone akan memberikan instruksi. Telepon hotline, alat ini difungsikan oleh pihak terkait pada saat terjadi keadaan darurat sebagai sarana hubungan komunikasi tanpa ada gangguan. Apa saja sih syarat yang harus dipenuhi sebagai petugas watchroom? Yaitu yang pertama, 1. Sehat fisik dan mental. Petugas watchroom harus memiliki kesehatan yang prima dalam menjalani tugas di watchroom, karena dituntut untuk teliti dan siap dalam segala keadaan darurat. Yang kedua, berlisensi senior PKP. Petugas watchroom harus memiliki lisensi senior PKP, sehingga lisensi junior dan basic belum diperbolehkan untuk bertugas di watchroom. Yang ketiga, dapat berkomunikasi dengan baik dan jelas. Petugas watchroom harus memiliki kecakapan dan dalam berbicara. Karena poin yang harus sangat diperhatikan sebagai petugas watchroom yaitu komunikasi.
Yang keempat, mengerti topografi bandara atau grid map. Yang kelima, memahami pembuatan laporan. Petugas watchroom juga harus mengerti dalam membuat laporan karena setiap pergantian jaga, regu jaga harus melaporkan terkait apa yang telah terjadi saat berdinas. Dan jika terjadi masalah, dituntut untuk dapat membuat pelaporan tersebut kepada unit terkait. Yang keenam, sigap dan cekatan. Petugas watchroom harus sigap dan cekatan, karena untuk menghadapi situasi emergensi diperlukan personil yang cepat, tepat, serta dapat bekerja di bawah tekanan. Bagaimana sih standar operasional prosedur dalam pengoperasian watchroom, khususnya pada keselamatan penerbangan di bandara? Yang pertama, diawali dengan pengetesan radio komunikasi dan panggil lawan bicara dengan menanyakan bagaimana penerimaan panggilan Anda. Yang kedua, hubungi seluruh stasiun yang berhubungan dengan watchroom sebagaimana dilakukan dengan tower atau radio check, karena hal ini sangat diperlukan bila terjadi keadaan darurat di bandara. Yang ketiga, memonitor seluruh pembicaraan radio komunikasi. Yang keempat, memantau pergerakan pesawat udara. Yang kelima, memonitor seluruh panel kontrol yang ada di watchroom. Yang keenam, menerima dan menjawab setiap panggilan telepon yang ada dan meneruskannya kepada yang berwenang atau yang bersangkutan. Yang ketujuh, untuk diketahui kalau mengoperasikan radio, nama lawan bicara terlebih dahulu untuk dipanggil. Kemudian baru panggilan radio Anda yang disebutkan. Contoh, Tango Whiskey, Whiskey Romeo, artinya Whiskey Romeo atau watchroom memanggil Tango Whiskey atau tower. Yang kedelapan, menyesuaikan waktu jam di watchroom dengan tower, karena ada perbedaan waktu antara jam di Indonesia maupun jam secara internasional atau UTC. Yang sembilan, memeriksa dan mencoba seluruh peralatan yang ada di watchroom setiap kali sebelum melaksanakan tugas jaga dan segera melaporkan kepada pimpinan PKPPK untuk diteruskan kepada unit yang berwenang bila ditemukan adanya kerusakan atau ketidaknormalan pada alat-alat tersebut untuk segera diperbaiki. Nah, itu dia sedikit ulasan tentang apa sih itu watchroom dan apa kegunaannya. Saya harap teman-teman udah banyak ngerti ya tentang watchroom. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.